Mungkin banyak orang tidak tahu bahwa negara pantai seperti kita itu, kita kan punya hak sampai 200 mil laut kan begitu, ZTE kita kan begitu. Ternyata kita bisa mengklaim lebih jauh lagi dari itu, sampai 350 mil laut. Kalau Anda punya negara dengan penduduk 1 miliar ke atas, dan kalau Anda sebagai negara yang kuat dan mencoba mengklaim wilayah, wajar-wajar saja. Indonesia pun bisa melakukan hal yang sama sebagai, tinggal kita punya kekuatan atau tidak untuk bisa menguasainya. Siapa yang harus memulai menyuarakan konsep besar ini? Yang tentu konsep ini jika dieksekusi dengan rapi, ya tentu Indonesia bisa menjadi negara adidaya juga secara ekonomi. Gimana, Pak? Iya, memang kami di Menko Maritim itu banyak sekali memperkenalkan konsep-konsep ya. Di antaranya bagaimana mengklaim wilayah di luar 200 mil laut. Ya. Jadi mungkin banyak orang tidak tahu bahwa negara pantai seperti kita itu, kita kan punya hak sampai 200 mil laut kan begitu, ZTE kita kan begitu. Ternyata kita bisa mengklaim lebih jauh lagi dari itu, sampai 350 mil laut gitu. Bisa itu klaim. Nah, itu kita sekarang sudah mulai mengusulkan untuk mengklaim wilayah di luar ZTE kita. Mulai dari Aceh, kalau yang dari sisi Aceh itu sudah lama kita mendapatkan pengakuannya dari PBB. Sekarang kita sedang memproses untuk klaim wilayah laut di Jawa pesisir di bagian Samudra Hindia, Pesisir selatan ini. Pesisir selatan. Jadi setelah 200 mil laut kita klaim lagi tambahannya. Itu perlu kita klaim, perlu kita ajukan kepada PBB. Lalu di Papua, di atasnya berhubungan dengan Palau, juga kita melakukan hal yang sama. Jadi artinya begini, walaupun sekarang ini kita tidak punya kemampuan untuk menangkap ikan sampai 200 mil laut, walaupun di bagian dasar lautnya atau landas kontinennya, kita belum punya kemampuan yang begitu besar untuk bisa menggali sumber daya mineral yang ada di dasar laut sampai di 200 mil laut. Dan sekarang kalau kita klaim sampai ke 350 mil laut, berarti kita bisa menggali sumber daya mineral yang ada di 300 mil laut tersebut. Ya. Walaupun sekarang kita belum mempunyai kemampuannya, tapi sebagai negara, apa yang dilakukan oleh Menko Maritim adalah kita klaim saja dulu. Urusan pengelolaan sanggup tidak sanggup urusan nanti. Karena kita harus menyiapkan diri bahwa suatu saat ketika sumber daya alam di darat habis, kita kan harus berpikir 1000 tahun ke depan ya. Ketika sumber daya di darat habis, manusia kan pasti akan rebutan. Kalau manusia sampai rebutan makanan di darat karena makanan sudah habis, pasti akan masuk ke laut. Nah, begitu masuk ke laut, maka kita sudah paling tidak sudah punya wilayah yang kita bisa kuasai. Nah, ini yang kadang-kadang kalau kita lihat perjuangan Cina bagaimana mencoba mengklaim wilayah laut di Natuna Utara ya misalnya itu, dengan konsep-konsep yang sering mereka sebutkan itu sebagai negara besar ya wajar-wajar saja. Kalau Anda punya negara dengan penduduk 1 miliar ke atas, dan kalau Anda sebagai negara yang kuat dan mencoba mengklaim wilayah ya wajar-wajar saja. Indonesia pun bisa melakukan hal yang sama sebagai, tinggal kita punya kekuatan atau tidak untuk bisa menguasainya. Itu cerita lain, itu kan itu. Artinya negara besar bisa melakukan itu, dan kita harus menyiapkan diri bahwa suatu saat itu akan terjadi. Bahwa pada saat di darat tidak lagi menyiapkan makanan, maka manusia akan rebutan di laut. Nah, begitu masuk ke laut berarti yang kuatlah yang menang. Nah, ini yang isyaratnya sedang diberikan oleh Cina. Bahwa mereka sebagai negara yang punya penduduk 1 miliar lebih sudah mulai memproyeksikan ke 50 tahun mendatang, 100 tahun mendatang, bahwa dengan penduduk sebanyak itu pasti perlu banyak makanan, pasti perlu banyak ikan. Di mana mendapatkannya? Ya di laut. Ya rebutanlah kita di laut, yang kuat yang menang nanti ke depan. Nah, itu yang dilakukan oleh
Menko Maritim bagaimana konsep-konsep besar seperti ini bisa kita majukan. Nah, yang berikutnya karena kita juga membawahi Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka tentu kita memasukkan konsep-konsep misalnya bagaimana membangun logistik. Ya, misalnya sekarang mungkin kita pernah lihat di video-video ya, video-video pendek di mana masyarakat kita yang tinggal di Morotai menangkap ikan tuna, kemudian tidak bisa dikirim ke Jawa atau tidak bisa dikirim ke luar negeri, akhirnya ikannya dibuang lagi ke laut atau ditanam. Ya. Nah, ini sebenarnya kan menunjukkan betapa negara besar ini tidak punya konsep logistik yang bisa menghubungkan masyarakat kita menangkap ikan tuna di Morotai, ikannya bisa dikirim ke wilayah lain. Nah, dengan demikian maka kami di Menko Maritim mencoba membangun logistik. Membangun logistik bagaimana caranya masyarakat kita di pesisir itu kita mendorong mereka untuk menangkap ikan, tetapi kita pun harus menciptakan logistik. Makanya kita lihat jaringan logistik. Harus ada industri perikanan di situ. Nah, makanya kita ambil contoh seperti ada tol laut segala macam itu, memang konsep-konsep seperti itu ya, itu yang kita kembangkan. Nah, kita kembangkan bagaimana caranya masyarakat kita yang tinggal di pesisir kalau mereka menangkap ikan, ikannya harus cepat dikirim. Ya, kirim. Atau mungkin ya pemrosesan. Tetapi kalau pemrosesan ya seperti apa kan itu. Tapi itu tinggal konsep-konsep ya, konsep-konsep. Tetapi kalau kita berpikir negara-negara kecil saja bisa kirim ikan sampai ke Eropa, masa kita nggak bisa gitu? Nah, kan ini sebenarnya tinggal kita membangun konsep aja, kan membangun konsep. Lalu bagaimana menghubungkan logistik antara daerah penangkapan ikan ke pelabuhan terdekat dan supaya bisa mengirimkan ke luar negeri. Kalau itu bisa kita kembangkan dengan baik, saya yakin ya mudah-mudahan ke depan mungkin pendapatan negara kita bisa lebih besar lagi. Lalu pendapatan negara masyarakat kita yang tinggal daerah-daerah pesisir dan kepulauan mungkin bisa lebih besar lagi. Dan memang ada konsep-konsep yang harus dikembangkan. Konsep-konsep yang kita kembangkan. Kalau misalnya selama ini mungkin kawan-kawan sering dengar ada pelabuhan lelang ikan atau pelabuhan pelelangan ikan misalnya gitu. TPI, tempat pelelangan ikan. Saya sering ke pelabuhan TPI itu. Saya dulu nongkrong dari pagi sampai sore, saya tidak melihat yang disebut dengan TPI itu gitu, tempat pelelangan ikan itu gitu. Yang ada adalah kapal turun sudah ada orang yang punya gitu. Saya kadang bertanya-tanya, yang namanya TPI itu apa ya kira-kira gitu? Ikannya nggak dilelang gitu, nggak dilelang ikannya, sudah ada yang punya. Saya pergi ke pelabuhan-pelabuhan besar saja, saya tungguin apa yang namanya ada nggak? Nggak ada gitu. Nah, kenapa tidak ada? Karena kapal kita kecil-kecil, tangkap ikannya kecil-kecil, tangkap ikannya cuma sedikit. Cuma sedikit apa yang mau dilelang? Tanggung. Iya, betul ya. Begitu ikannya turun, udah ditungguin orang karena ikan cuma sedikit. Kalau ikannya banyak, mungkin konsep pelelangan bisa hidup. Tapi sayangnya konsepnya ada, cuma nama saja. Ya, kalau sahabat dari Aspeksindo mungkin melihat tempat pelelangan yang betul-betul ada lelang ikannya, tolong beritahu sama saya mau melihat. Ada nggak caranya seperti apa? Tapi saya akan pastikan saya akan pergi diam-diam. Karena saya tidak mau pergi formalitas, beritahu sama pejabat kita, karena pasti akan disediakan semua proses yang enak dilihat. Tapi setiap harinya tidak ada gitu. Saya tidak mau dibilang sama masyarakat kita, kasihan deh lo ditipu gitu ya. Karena saya memang tipe, saya pernah lahir di daerah kepulauan, saya lahir dari timur-timur ya, daerah pulau, dan mengalami kehidupan susah di kepulauan gitu ya. Dan saya tidak mau ditipu oleh orang-orang seperti inilah kira-kira. Baik, closing statement Pak Deputi ya. Untuk sahabat Aspeksindo di manapun berada. Ya, untuk sahabat Aspeksindo ya, yang dimanapun berada ya. Jadi kita sebagai suatu negara kepulauan terbesar di dunia ya, memang kalau cara pengelolaan negara kita beda dengan negara lain memang wajar. Memang wajar karena memang jarak kita antara pusat kota, pusat keramaian ke daerah kepulauan itu memang memerlukan biaya. Nah, pemerintah sekarang pun sudah mulai masuk dalam konsep perencanaan anggaran
dengan memperhitungkan jarak. Artinya wilayah laut, luas laut segala macam diperhitungkan ya. Nah ini konsep-konsep seperti ini sudah mulai diakomodasikan. Konsep-konsep seperti inilah yang dimasukkan di RUU daerah kepulauan tadi ya, RUU kepulauan tadi. Dan di RUU daerah kepulauan pun dicoba memperkenalkan satu anggaran yang namanya anggaran daerah kepulauan, alokasi daerah kepulauan. Nah tetapi itu kan adalah konsep yang ditawarkan. Nah, itu khusus untuk mencoba memperkenalkan satu konsep afirmasi, pengakuan negara terhadap eksistensi dari masyarakat kita yang tidak menikmati hal yang sama seperti dinikmati oleh masyarakat kita yang tinggal di daratan. Dengan demikian, negara mencoba hadir dengan satu konsep untuk bisa menghadirkan kenikmatan yang sama yang dinikmati oleh masyarakat di daerah daratan, sama konsep yang sama bisa dinikmati di daerah-daerah masyarakat itu tinggal di pesisir daerah kepulauan. Contohnya adalah kalau di daerah daratan bisa mempunyai klinik yang bagus dan kliniknya ada di tanah, nah mungkin di daerah kepulauan bisa dikembangkan konsep klinik berjalan. Jadi artinya dokternya naik kapal, rumah sakitnya di kapal, kapalnya berkelilinglah dia di seluruh daerah kepulauan kita itu dengan jadwal yang tetap. Nah dengan demikian masyarakat kita tahu bahwa pada hari sekian puskesmas keliling kita itu akan datang. Nah dengan demikian negara hadir dengan konsep yang sama untuk puskesmas yang dinikmati di daerah daratan dan konsep yang sama bisa dinikmati oleh masyarakat kita yang tinggal di daerah kepulauan. Hal yang sama untuk pendidikan. Nah mungkin dipikirkan bagaimana cara untuk pendidikan. Apakah gurunya yang keliling atau murid yang keliling, nah itu mungkin adalah konsep yang mungkin perlu kita pikirkan bersama. Tetapi dengan Zoom sekarang yang kita miliki ini adalah konsep baru lagi, konsep baru yang sebenarnya kalau untuk pendidikan itu sekarang masyarakat kita yang tinggal di pesisir dan di daerah kepulauan sampai terluar apapun, sekarang itu sudah bisa menikmati pendidikan dengan mutu yang sama seperti anak-anak yang sekolah di Jakarta. Guru-guru yang sama yang ngajar di sekolah-sekolah terbaik di Jakarta bisa diakses cara pengajarannya oleh masyarakat kita, anak-anak kita yang tinggal di daerah kepulauan dan juga daerah-daerah pegunungan. Dengan demikian kita bisa melihat teknologi membawa peluang yang sangat besar bagi dunia pendidikan. Artinya daerah masyarakat sekarang di daerah pesisir dan daerah kepulauan bisa menikmati mutu pendidikan yang bagus. Dengan guru-guru yang standar nasional tinggi bisa mengajari masyarakat kita yang tinggal di, anak-anak kita yang tinggal di daerah pesisir dan daerah kepulauan. Terima kasih Pak Deputi, luar biasa ini waktunya. Mohon maaf mengganggu Pak Deputi. Bisa satu hari ini. Sahabat Aspeksindo, saya kira memang sangat luar biasa potensi kita, termasuk bagaimana melakukan perbaikan kualitas kehidupan masyarakat yang ada di kepulauan dan pesisir. Kesehatannya harus lebih oke, pendidikannya harus lebih tinggi, jangan sampai kemudian yang selalu menjadi keterbelakangan selama ini adalah teman-teman kita, saudara-saudara kita yang hidup di daerah kepulauan dan pesisir. Kalau kita bicara pendidikan, selalu mereka yang paling rendah. Nah, oleh karena itu kehadiran negara saya kira menjadi sebuah keniscayaan. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Satu laut, sejuta manfaat. Terima kasih Pak Deputi. Padahal di